Kalian gagal bayar di aplikasi kredit pintar atau KP, tenang saja teman-teman ya. Kalian tidak sendiri. Di sini ada salah satu postingan dari Toba Abdullah di grup gagal bayar pinjol ya. Katanya dia habis diapelin debt collector kredit pintar sampai berapa kali ya datang ke rumahnya. Kalau sudah begini mending dibayar apa nggak usah. Nah buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya tenang aja ya, jangan panik. Jangan terlalu dipikirkan ya, karena kalian tidak sendiri. Di sini ada temannya ya, dan di sini gue akan membahas lebih spesifik lagi mengenai gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Apa aja resikonya, dan ini adalah menurut dari beberapa pengalaman, terutama pengalaman gue ketika gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Halo teman-teman, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa ya, akhirnya gue jumpa lagi. Ya kurang lebih sebulan lah gue nggak upload ya. Sebelumnya gue minta maaf buat teman-teman nih. Nah di video kali ini gue akan membahas lebih spesifik lagi mengenai kredit pintar atau aplikasi pinjaman online yang sudah berlegal atau berlabel di Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, kalian lihat teman-teman, ya sebelum kalian meminjam di aplikasi kredit pintar ya, karena kredit pintar ini sudah ada di Play Store juga. Dia adalah pinjaman online legal yang sudah resmi ya. Nah, pinjaman fleksibelnya itu limitnya mencapai 20 juta rupiah ya. Untuk pencairannya cepat, teman-teman bisa hanya modal KTP saja gitu, bisa langsung cair. Cairnya bisa ke rekening bank atau ke e-wallet juga bisa teman-teman. Dan di kredit pintar ini. Nah untuk keamanan data ya, keamanan data ini ya bersifat mungkin dari pengambilan gambar atau pengambilan kontak itu ya harus kalian izinkan teman-teman. Karena sebelum kalian mengajukan ya syarat untuk pengajuan berhasil itu yaitu persetujuan di galeri atau di kontak. Dan kontak ini adalah meliputi kontak darurat dan kontak di luar darurat. Biasanya kontak di luar darurat ini menghubungi ya nomor-nomor yang ada di HP kalian. Jadi waspada aja. Oke, lanjut aja ya. Kita bahas resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya. Salah satunya itu adalah debt collector lapangan teman-teman. Ya, karena di beberapa pengalaman ya, ini bukan hanya satu atau dua, ini di hampir semua atau di hampir seluruh wilayah Indonesia itu sudah ada debt collector lapangan kredit pintar. Jadi buat teman-teman ya sekali lagi hati-hati aja ya, waspada aja, tetap tenang tapi jangan panik ya, karena kredit pintar itu memang sudah ada debt collector lapangannya ya. Kita buktikan dengan surat penagihannya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia surat penagihan dari aplikasi kredit pintar. Ketika kalian gagal bayar, sudah pasti gagal bayar atau nggak bisa ngebayar, ya didatangin debt collector. Nah, biasanya untuk debt collector lapangan kredit pintar itu berapa bulan bang ketika kita tidak membayar tagihan? Itu tidak menentu teman-teman ya. Nah, kalau dari pengalaman Toba Abdullah ini, dia gagal bayarnya sekitar hampir 2 bulanan teman-teman ya, hampir 2 bulan, dan nilai total tagihannya itu sebesar 2 juta dan disamperin desa lapangan ya. Alamatnya di sini tertera Bogor ya, 27 Desember 2023. Artinya di Bogor itu sudah ada DC kredit pintar ya. Untuk di Jabodetabek itu memang DC kredit pintar itu merata teman-teman ya. Kalau di luar Jabodetabek kemungkinan random, arti random itu ada yang disamperin dan ada yang tidak. Nah ini adalah berupa surat penagihan ketika kalian telah bayar di kredit pintar. Nah selanjutnya hal apa aja bang yang harus kita perhatikan nih ketika menghadapi debt collector lapangan kredit pintar ya. Kuncinya satu aja teman-teman ya, kalian jangan panik ya, tetap tenang aja, hadapi aja debt collectornya. Kalau tidak mempunyai uang, ya ngomong nggak ada uang gitu. Ngomong apa adanya dan jawab jujur aja gitu ya. Debt collector tidak seserem yang kalian bayangkan kok ya. Jadi santai aja menghadapi debt collector lapangan. Dan apabila hal yang harus kalian perhatikan juga,
ketika debt collector itu berbuat arogan atau marah-marah ke kalian, videoin dan laporkan. Ya, laporkan kemana bang? Bisa ke polisi atau ke pihak berwajib, atau bisa ke otoritas jasa keuangan. Ya, tapi setahu pengalaman gua atau dari beberapa pengalaman nasabah yang telat bayar kredit pintar itu untuk debt kolektornya tidak arogan teman-teman. Jadi santai aja gitu. Dia hanya menjalankan tugasnya gitu untuk menagih kalian. Ya, itu tugas dia gitu. Nah, untuk kredit pintar ini biasanya berapa bulan atau berapa kali kita didatengin. Nah, itu nggak tentu juga teman-teman ya. Kalau dari pengalaman Toba Abdullah ini ya, tadi yang dia katakan, dia sudah disamperin debt kolektornya itu 2 kali. Ya, jadi debt kolektor datang ke rumah ini 2 kali. Ya, sampai kapan? Ya nggak tentu juga teman-teman. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Ya, kalau misalkan kalian nggak ada dananya, tetap ya, dia akan ini sendiri. Ya, akan bosan sendiri gitu dan akan berhenti sendiri. Gitu ya. Intinya kalau ekonomi kalian lagi sulit, kemudian kalian bingung untuk membayar, tidak ada tagihan, pesan saya jangan sampai gali lubang tutup lubang ya. Itu adalah salah satu hal yang tidak dibenarkan gitu, karena gali lubang tutup lubang hanya demi melunasi ini itu nanti nggak akan beres-beres teman-teman ya. Kalau kalian nggak punya uang, udah galbay aja ya, galbayin aja, resiko kalian tanggung sendiri. Dan yang paling penting adalah tetap tenang gitu ya untuk menghadapi debt collector lapangan dari pinjol-pinjol gitu, terutama di aplikasi kredit pintar ini. Ya, jadi jelas di sini teman-teman yang menanyakan bahwa debt collector ada di aplikasi kredit pintar ada nggak bang? Ada teman-teman ya. Apalagi untuk khusus di Jabodetabek itu sudah pasti teman-teman didatengin oleh debt collector lapangan kredit pintar. Didatanginnya biasanya ya paling lambat itu 4 bulan ya, paling cepat itu sebulan sudah disamperin ya. Biasanya di lingkungan tersebut, misalkan teman-teman tinggal di Bekasi ya, nah di Bekasi ini banyak nih DC-nya gitu, nah otomatis dia cepat didatanginnya gitu. Kalau misalkan di lokasi tersebut belum ada DC-nya, biasanya lama gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk aplikasi kredit pintar ini, sekali lagi gue katakan dia ada debt collector lapangannya. Pada intinya, buat teman-teman yang nggak bisa ngebayar di aplikasi kredit pintar, ya udah, ya mau diapain lagi gitu kan? Kalau ada uang ya bayar gitu, tetap ya. Kalau nggak ada uang ya galbay aja daripada pusing. Karena salah satu solusinya yaitu gagal bayar, daripada teman-teman gali lubang tutup lubang. Oke, segitu aja video kali ini ya. Mungkin bermanfaat ya buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thank for watching dan salam galbay.